Nah, ini dia spek LS Etnis Senopati. Oke King, balik lagi sama gua. Kali ini di depan gua udah ada dua box dari spek nih. Kalian penasaran kan apa isi dari kedua box ini? Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Langsung aja kita buka boxnya, kira-kira apa sih isinya? Nah, ini dia spek LS Etnis Senopati. Nah, ini dia. Kita keluarin dulu. Nah, ini dia. LS Etnis Senopati. Kita bahas di yang versi sepak bolanya nih, King. Kalau buat yang futsalnya ini, nanti kita bahas bagian outsolnya aja. Seperti biasa, oke? Nah, untuk LS Etnis ini dia menggunakan konsep dari batik Indonesia ya, King. Untuk konsep ini pernah dipakai oleh spek pada tahun 2014. Yaitu sama namanya, Senopati. Tetapi dahulu itu namanya akselerator ya, King. Akselerator Senopati. Kalau yang ini LS atau Lightspeed Senopati, Lightspeed Etnis Senopati. Nah, setelah 8 tahun berlalu, akhirnya sepatu ini kembali lagi dengan desain yang terbaru, desain yang lebih modern, bahan juga yang lebih bagus lagi, King. Seperti itu. Kita mulai bahas dari uppernya nih. Uppernya ini dia terbuat dari bahan sintetis microfiber. Nih, gua kasih lihat desainnya dan juga bahannya. Kalau kalian bisa pegang ini, tekstur dari upper ini dia itu seperti bahan kain gitu ya, King. Seperti kain batik gitu rasanya. Hampir mirip sama persis. Pas gua pegang gini, rasanya sama persis sama kalian kalau lagi megang kain batik ya, King. Agak mirip lah. 11-12 lah nih bahannya sama kain batik rasanya, King. Bukan bahan pure murni dari sepatu ini, tapi rasanya pas dipegangnya itu hampir sama. Untuk di sini dia ada logo dari spek yang berwarna putih. Dia ini aksennya glossy ya, King. Glossy. Untuk teksturnya itu dia juga berbeda dari yang upper bagian sininya nih. Dengan logo dari speknya itu dia berbeda bahannya. Nah, next nih kita bahas ke bagian tali-talinya. Tali-talinya ini dia menggunakan tali-tali yang pipi tetapi tebal ya, King. Nah, seperti itu kira-kira. Dan ke bagian lidahnya nih. Lidahnya ini dia ada tulisan dan logo dari spek yang berwarna putih. Di dalamnya yang gua rasain itu sama seperti bahan sejenis bludru yang lembut gitu, King. Nah, seperti itu di bagian dalam dari lidah uppernya. Next, kita bahas ke bagian insole. Insole-nya ini dia tidak bisa dilepas ya, King, alias menyatu dengan outsole-nya. Tetapi di sini ada tulisan akselerator yang berwarna gold, seperti gold gitu, King. Warna kuning seperti gold gitu. Sisanya itu polosan aja, King. Flat. Dia berbahan foam. Nama dari teknologi insole-nya itu die-cut EVA. Seperti itu. Nah, next kita bahas ke bagian outsole-nya nih. Outsole-nya ini dia terbuat dari TPU. TPU yang glossy ya, King. Nah, sayang banget gua nggak punya foto atau nggak punya dokumentasi dari sepatu Senopati yang 2014-2013 yang lalu ya, King. Soalnya outsole-nya itu berbeda dari tahun 2013-2014 yang lalu. Kalau yang 2013-2014 itu dia outsole-nya
Bagian stutnya itu dia masih lebar-lebar ya King. Dan juga ada dua warna pada outsole sepatu spek Senopati yang tahun 2013-2014. Kalau yang ini hanya bagiannya satu warna nih, bagian dasar dari outsole-nya ini dia satu warna dipadukan dengan warna coklat muda gitu ya King, nih di bagian stutnya. Seperti itu. Stutnya ini dia menggunakan stud blade ya King, blade stud, yaitu stud untuk kecepatan. Nggak ada stud bulat pada sepatu spek Senopati yang ini. Seperti itu. Dan ada tulisan serta logo dari speknya. Nah, seperti itu Kings. Nah, untuk outsole dari sepatu Senopati ini yang 2022 ini dia menggunakan teknologi dari Vertex 2.0. Berarti untuk yang seri yang sebelumnya yang 2013-2014 itu dia menggunakan teknologi dari Vertex 1.0 ya King, 1.0. Nah, seperti itu kira-kira outsole-nya. Nah, ini tadi yang sepatu footballnya udah gua bahas. Kita next bahas yang sepatu futsalnya nih. Ini dia sepatu futsal dari LS Senopati. Nah, ini dia sama ya King, bahan uppernya, lidah uppernya juga sama, insole-nya juga sama. Nah, ini yang membedakan itu ada di outsole-nya. Outsole-nya ini dia berbahan rubber yang berwarna coklat ya King. Tetapi bukan hanya outsole-nya aja, tetapi sepatu ini dia juga punya midsole nih yang berwarna coklat juga sama nih. Midsole-nya ini berwarna coklat yang lumayan empuk ya King. Nah, ini nggak terlalu tebal midsole-nya, mungkin karena supaya lebih ringan dan juga supaya lebih cepat lagi King buat berlari. Di sini juga ada tulisan serta logo dari speknya. Nah, seperti itu. Di belakangnya ada logo dari spek yang berwarna putih. Oke, seperti itu Kings. Next, kita tadi udah bahan-bahannya udah gua bahas, warnanya juga udah gua bahas. Langsung aja kita timbang. Berapa sih kira-kira berat dari kedua sepatu ini? Apakah lebih ringan, apakah lebih tidak ringan? Apakah berbeda? Langsung aja kita timbang. Nah, ini dia. Kita ambil timbangan. Nyalakan. Kita timbang yang futsalnya terlebih dahulu nih. Ini udah kosong. Langsung dimulai dari 0 kita timbang. Nah, sepatu futsal dari LS Senopati ini dia ada di berat 224 gram ya geng, berat yang standar untuk sepatu futsal, khususnya sepatu futsal spek. Nah, buat sepatu ini gua menggunakan size 43 ya geng, buat sepatu spek Senopati ini. Nah, kita next bahas yang ininya nih, yang footballnya kita timbang. Kita keluarin dulu, udah kosong. Langsung aja kita timbang, dimulai dari 0. 1, 2, 3. Wah, berat dari sepatu ini itu cukup mengejutkan, yaitu ada di 192 gram ya King. Ini cukup ringan untuk ukuran sepatu ya King. Untuk ukuran sepatu sepak bola ini dia cukup ringan. Dan juga gua memakai sepatu ini ada di size 43 ya King. Jadi setiap size itu hasil timbangannya bakalan berbeda-beda. Seperti itu. Oke. Nah, next tadi gua timbang udah, gua bahas juga udah. Kalian penasaran kan gimana sih rasa dari sepatu LS Senopati ini? Langsung aja kita cobain. Nah, ini dia rasa dari spek LS etnis yang Senopati ya King. Kesan pertama ini yang gue pakai cocok di kaki gue yang lebar atau wide, tidak sempit walaupun pas ya King, tidak sempit dan juga tidak kebesaran juga. Ini yang gue pakai di size 43 untuk kelenturannya.
Tuh, cukup lentur ya King sepatu ini. Nah, ini dia bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari spek LS Etnis yang Senopati. Nih, buat keringanannya sepatu ini cukup ringan ya King. Buat ke ininya juga nggak terlalu licin. Ringan juga. Nah, seperti itu King. Oke, segitu aja rasa dari spek LS Etnis Senopati yang futsalnya. Langsung aja kita yang ke footballnya. Nah, ini dia yang versi footballnya King, atau versi sepatu bolanya dari spek LS Etnis yang Senopati. Kesan pertama yang gua pakai itu cocok juga, tapi ada tapinya King. Agak sempit di bagian sini nih, bagian sini gua. Nah, seperti itu kira-kira. Dirasa di kaki gua nih agak sempit aja di bagian sini. Padahal ini udah ukuran 43 ya King, seukuran gua. Kalau untuk kelenturannya juga oke, keringanannya juga oke. Sepatu ini juga nggak licin-licin banget ya King. Tuh. Padahal ini gua pakainya di ubin, bukan di rumput-rumput ya King. Nah, seperti itu. Ini bagian depannya. Ini bagian sampingnya. Ini bagian belakangnya, serta outsole dari spek LS Etnis Senopati yang football. Nah, seperti itu kira-kira rasa dari kedua sepatu dari LS Etnis yang Senopati. Langsung saja kita kembali lagi ke studio. Nah, oke. Tadi setelah gua cobain rasa dari kedua sepatu ini tuh, yang pertama-tama kalau buat yang futsalnya ini dia cocok di kaki gua yang lebar, pas, kagak kesempitan, nggak juga kebesaran. Ini gua make di ukuran 43 ya King, cocok di kaki gua. Dan juga sepatu ini cukup ringan dan juga nggak licin, walau gua tadi make di ubin ya King, nggak licin sama sekali karena mungkin bahan dari rubbernya ini membuat sepatu ini tidak gampang licin, seperti itu. Nah, kalau untuk sepatu footballnya ini dia cocok juga di kaki gua yang lebar, tetapi agak sempit di bagian sininya nih, di bagian depan pinggir dari uppernya ini di kaki gua cukup sempit. Tapi pas sih di gua kagak kesempitan banget, nggak yang nyekek banget gitu, cuman di sininya aja nih lumayan sempit. Buat tipe kaki gua itu, kaki gua lebar ya King, tipe gua kaki yang lebar, dan ini sepatu ini itu ringan banget ya King, ringan dan juga nggak licin. Nah, itu dia, mantap. Oke, tadi gua timbang udah, gua cobain udah, kira-kira berapa sih harga dari kedua sepatu ini, apakah berbeda, apakah sama? Nah, harga dari kedua sepatu ini itu ada di harga Rp550.000 ya King. Tepatnya ada di Rp549.800. Kedua sepatu ini itu sama harganya, nggak berbeda. Oke? Nah, oke, kesimpulannya adalah sepatu ini itu dirilis untuk merayakan 8 tahun. Sepatu ini pernah dirilis ya King pada tahun 2014 yang lalu, yang dimana pada tahun 2014 lalu pernah ada akselerator Senopati juga seperti yang ini. Selain akselerator Senopati seperti ini, ada juga teman-temannya seperti akselerator Priangan dan juga akselerator Pakis ya King. Apakah kedua sepatu yang Priangan dan Pakis itu akan dirilis kembali oleh spek? Wajib kita nantikan ke depannya apakah bakalan dirilis. Dan untuk sepatu ini gimana menurut kalian? Nih,
tentang sepatu ini. Nah, oke. Gua rasa cukup. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan atau kurang-kurangnya gua dalam mereview sepatu Senopati ini. Segitu aja dari gua. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih. King of Dribble melangkah untuk menjadi pemenang.